Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Asmara dengan NIM 2348201041. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kimia organik. Materi pertama yaitu aldehid dan keton. Aldehid adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil yang terletak di ujung rantai karbon, sehingga terikat pada satu atom hidrogen dan satu gugus alkil atau aril. Rumus umumnya adalah RCHO, di mana R adalah gugus alkil atau aril dan CHO- adalah gugus aldehid. Keton adalah senyawa organik yang juga memiliki gugus karbonil, tetapi gugus tersebut terletak di tengah rantai karbon dan terikat pada dua gugus alkil atau aril. Rumus umumnya adalah RCO-R-adsen, di mana R dan R-adsen adalah gugus alkil atau aril yang bisa sama atau berbeda. Klasifikasi aldehid. Aldehid diklasifikasikan berdasarkan jenis gugus alkil atau aril yang terikat pada gugus CHO. 1. Aldehid alifatik, mengandung rantai karbon alifatik atau tidak mengandung cincin aromatik. 2. Aldehid aromatik, gugus CHO terikat langsung pada cincin aromatik. 3. Aldehid siklik adalah senyawa aldehid di mana gugus CHO karbonil terminal terikat pada cincin karbon. Karena gugus aldehid harus berada di ujung rantai, maka gugus tersebut tidak bisa menjadi bagian dari cincin itu sendiri, tetapi hanya melekat pada atom karbon dari cincin. Klasifikasi keton. Keton diklasifikasikan berdasarkan jenis gugus yang terikat pada karbon karbonil. 1. Keton simetris. 2. Gugus alkil yang terikat pada gugus karbonil adalah sama. 2. Keton asimetris. 2. Gugus alkil berbeda yang terikat pada gugus karbonil. 3. Aromatik keton atau areketon, mengandung satu atau lebih gugus aril yang terikat pada gugus karbonil. Reaksi dan identitas aldehid ada 5. 1. Uji Tollens. 2. Uji Fehling. 3. Uji Benedict. 4. Uji Schiff. 5. Reaksi dengan 2,4 dinitrophenylhydrazine. Untuk penjelasannya bisa dilihat dari PPT. Reaksi dan identitas keton ada 4. 1. Uji 2,4 dinitrophenylhydrazine. 2. Uji Tollens. 3. Uji Fehling dan Benedict. 4. Uji idioform. Untuk penjelasannya bisa dilihat dari PPT. Definisi karbohidrat, asam karboksilat, dan lipid. 1. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O dengan rumus umum CnH2ON yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi makhluk hidup. 2. Asam karboksilat adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsional karboksil atau COOH. Senyawa ini bersifat asam karena gugus karboksil dapat melepaskan ion H+. 3. Lipid adalah kelompok senyawa organik hidrofobik tidak larut dalam air yang meliputi lemak, minyak, lilin, fosfolipid, dan steroid. Lipid berfungsi sebagai cadangan energi. Komponen membran sel dan hormon lipid terbentuk dari asam lemak dan gliserol seperti dalam trigliserida. Sifat karbohidrat, asam karboksilat, dan lipid. 1. Karbohidrat hidrofilik, mudah larut dalam air karena mengandung banyak gugus hidroksil atau OH. Rasa manis untuk monosakarida atau disakarida seperti glukosa dan sukrosa. Mengalami reaksi reduksi monosakarida seperti glukosa dan fruktosa dapat mereduksi larutan Benedict atau filling. Mudah terurai oleh panas dan asam. Misalnya pati dan selulosa dapat dihidrolisis menjadi glukosa. Bersifat optis aktif, banyak karbohidrat memiliki pusat kiral dan dapat memutar bidang polarisasi cahaya. 2. Asam karboksilat. Asam lemah dapat melepaskan proton H+ dari gugus COOH menghasilkan sifat asam dalam larutan. Larut dalam air, rantai pendek sangat larut karena gugus polar COOH, tapi kelarutan menurun seiring panjang rantai, membentuk ikatan baik dengan molekul air maupun antar sesama, mempunyai titik didih karena adanya ikatan antar molekul, dapat bereaksi dengan alkohol membentuk ester atau reaksi esterifikasi, bersifat korosif dalam membentuk murni atau misalnya asam format asam asetat pekat. 3. Sifat lipid. Hidrofobik, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, dan benzena. Energi tinggi, mengandung lebih banyak energi per gram dibanding karbohidrat dan protein. Titik leleh rendah, lemak tak jenuh karena adanya ikatan rangkap. Lemak tak jenuh cenderung cair pada suhu kamar. Titik leleh tinggi, lemak jenuh cenderung pada suhu kamar seperti lemak hewani. Mudah teroksidasi terutama lipid
fosfolipid tak jenuh bisa mengalami ketinggikan, bersifat nonpolar atau afipatik, misalnya fosfolipid bagian kepala polar dan ekor nonpolar. Terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.